Seterusnya, mari kita dengarkan bersama penyampaian dan pengarahan dari Bapak Divisi SDM Provinsi Riau. Kepada Pak Nugi, kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Saudara Ketua KPU Kabupaten Kuantan Sengingi, Saudara Irwan Yuhendi. Kemudian yang saya hormati seluruh anggota KPU Kabupaten Kuantan Sengingi, yang juga Ibu Sekretaris PLT KPU Kabupaten Kuantan Sengingi. Ini salah satu sekretaris Sri Kandi kita ya. Ada juga di Kabupaten Indragiri Hulu. Ini berdekatan, ini dulu sebenarnya satu induk, mungkin kompak, jadi sama-sama Sri Kandi gitu ya. Kemudian yang saya banggakan adalah teman-teman dari seluruh anggota PPK, apakah ketua, apakah anggota di Kabupaten Kuantan Sengingi, dan juga pihak-pihak sekretariat yang ikut dalam diskusi pada malam hari ini, baik di Kabupaten Kuansing ataupun di PPK. Saya kira tidak akan lama, Saudara Ketua dan seluruh peserta yang ikut pada rapat koordinasi persiapan pengaktifan Badan Ad Hoc di KPU Kabupaten Kuantan Sengingi ini, supaya nanti teman-teman biar lebih khusyuk, lebih fokus di diskusi penyampaian materi-materinya. Benar tadi disampaikan oleh Saudara Irwan, tadi jam 10 saya sudah mulai ikut di Prakor Nasional KPU RI, lalu disusul saya memberi arahan di Kabupaten Rokan Hilir, lalu saya diminta memberikan masukan juga di Kabupaten Pelalawan, kemudian pukul 16 tadi kita sosialisasi di tingkat KPU Provinsi, hadir teman-teman Kuantan Sengingi, dan ini yang terakhir ini, malam ini kita berdiskusi dengan Kabupaten Kuantan Sengingi. Ada beberapa hal yang menjadi konsentrasi saya kepada teman-teman anggota PPK khususnya dan nanti juga teman-teman KPU Kabupaten Kuansing. Pertama, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu ucapan selamat kepada seluruh anggota PPK yang telah terpilih menjadi anggota PPK di KPU Kabupaten Kuantan Sengingi. Kita tahu bahwa untuk menjadi anggota PPK itu tidak mudah saat ini, tidak cukup hanya dengan istilah koneksi-koneksi seperti zaman dulu. Jadi saat ini untuk menjadi anggota PPK kita harus ikut serangkaian tes, apakah itu tes tertulis, apakah itu tes wawancara, kemudian dicek administrasinya, sehingga untuk menjadi anggota PPK itu harus melalui berbagai macam tahapan. Dan saya kira teman-teman 5 orang yang terpilih menjadi anggota PPK ini adalah orang-orang yang terbaik, the elected persons, orang yang terpilih begitu, sehingga saya kira menjadi sebuah kebanggaan teman-teman bisa bergabung dengan PPK, dan kami juga senang hati bisa bergabung menerima teman-teman di keluarga besar KPU ini. Pasca teman-teman dikukuhkan, dilantik menjadi anggota PPK di Kabupaten Kuantan Sengingi, rasanya kita belum pernah bertemu muka, bersua langsung, tetapi ya karena ada COVID ya, pandemi COVID-19, sehingga kemudian kita terpaksa harus menghentikan tahapan, tapi berkat ya teknologi, pada akhirnya kita bisa bertemu dengan model daring atau dalam jaringan. Yang kedua, saya ingin menegaskan kepada kawan-kawan yang sudah masuk sebagai anggota PPK. Pertama, saya minta betul teman-teman untuk menjaga integritas sebagai anggota PPK. Menjadi anggota PPK dalam keluarga besar KPU, Komisi Pemilihan Umum, itu tidak lagi hanya ada dirinya sendiri. Jadi tidak lagi ada hanya latar belakang dirinya sendiri gitu. Tapi di dalam wajah kita semua hari ini
sudah tampak wajah kelembagaan KPU. Nah, kalau sudah tampak wajah kelembagaan KPU, berarti sudah tertanam, sudah harus diterapkan apa yang disebut sebagai kode etik penyelenggara pemilu. Nah, nanti teman-teman silahkan baca, ada peraturan KPU yang mengurusin soal kode etik, dan juga DKPP juga sudah membuat guideline, sudah membuat beberapa regulasi yang berhubungan dengan kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Nah, yang paling penting di antara semua itu adalah satu, kita harus menjaga integritas. Mulai saat ini semenjak menjadi anggota PPK sudah harus dikurangi ngopi-ngopi dengan orang partai politik misalnya kan. Teman-teman juga harus mengurangi atau menahan untuk komentar-komentar yang berhubungan dengan soal politik. Mungkin selama ini kita pernah menjadi pengamat politik secara tanda kutip begitu kira-kira, ya ngomentari calon, ngomentari bupati, ngomentari gubernur, ngomentari presiden, dan lain-lain. Nah, kalau kita menjadi anggota penyelenggara pemilu itu harus siap untuk menahan komentar. Status kita di Facebook, Instagram, Twitter, apalagi ya medsos lainnya, itu harus lebih banyak concern di isu-isu kepemiluan. Jadi bagaimana menjelaskan tahapan yang sedang berjalan, mengajak pemilih untuk ikut dalam pencoblosan pada hari H pada saat pemilihan, bagaimana kita mengajak atau mengimbau agar tidak mentradisikan politisasi SARA, menghindari politik uang gitu ya, dan lain-lain. Nah, itu yang harus kita mulai bangun di lembaga kita lewat media sosial yang teman-teman miliki semuanya. Nah, kemudian yang pesan sebagai anggota PPK berikutnya selain integritas adalah profesional. Profesional itu artinya apa? Teman-teman mengerti dengan tupoksinya. Apa tugas anggota PPK, apa kewajiban anggota PPK, apa kewenangan anggota PPK. Termasuk juga di pihak sekretariat atau sekretarisnya begitu. Nah, untuk memantapkan apa itu tupoksi anggota PPK, silahkan nanti berkoordinasi terus dengan bapak-bapak dan ibu yang ada di anggota KPU Kabupaten Kuantan Sengingi. Jangan pernah merasa sungkan untuk bertanya jika memang kita tidak tahu. Itu Ibu Wigati itu sering japri-japri dengan saya untuk diskusi. Pak Irwan sering sekali diskusi dengan saya kalau ingin mendalami sesuatu yang mungkin dirasa belum clear, belum kuat pemahamannya, atau membutuhkan sebuah ketegasan atau kepastian gitu kira-kira. Untuk di level KPU Kabupaten saja masih selalu berdiskusi, apalagi di tingkat kecamatan. Maka daripada itu, jangan pernah lelah untuk berdiskusi, bertanya kalau memang ada hal yang belum diketahui. Tapi juga jangan selalu banyak bertanya-tanya tanpa membaca. Nah, itu kacau juga itu. Ini nggak pernah membaca PKPU tahapan, belum pernah membaca surat edaran, juknis, udah nanya. Nah, itu kan udah keliru itu. Baca dulu, pahami dulu, kalau perlu dicetak, di print itu PKPU-nya, dicetak surat edaran atau juknisnya, dipahami betul kalimat demi kalimat. Kalau ada yang ternyata setelah kita baca itu kurang memahami, baru ditanyakan kepada pimpinan di kabupaten. Nah, terakhir terkait dengan pengaktifan kembali badan ad hoc kita, saya mengucapkan selamat pada teman-teman karena sudah akan kembali bekerja, tapi tanda kutip ya, kita sekarang bekerja dalam kondisi yang tidak normal. Ada istilah new normal atau kenormalan baru. Ya, sederhananya kenormalan baru itu, tadi Saudara Ketua Irwan Yuendi sudah memberikan sedikit gambaran, kita tidak sedang berada dalam situasi yang sebenar-benarnya clear dari ancaman virus COVID-19 itu. Tapi yang kita lakukan adalah bagaimana mencegah, menjaga agar ketika kita beraktivitas itu terhindar dari potensi penularan virus COVID-19. Makanya nanti saya sudah baca draft PKPU tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di tengah pandemi itu banyak sekali yang harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Kalau dia sudah diundangkan sebagai PKPU,
maka itu juga bisa menjadi objek pengawasan Bawaslu. Nah, kalau misalnya nanti dalam PKPU kita meminta agar kita pakai masker kalau lebih dari 2 orang bertemu dalam satu ruangan, sementara teman-teman tidak pakai masker, itu bisa menjadi persoalan. Kalau misalnya dalam aula itu kapasitasnya 50, tapi yang hadir 40, sementara yang diminta setengah daripada jumlah aula yang tersedia, maka itu bisa jadi objek pengawasan gitu. Makanya teman-teman, saya mengimbau kepada seluruh anggota PPK dan juga teman-teman KPU Kabupaten Wansing serta sekretariat, jangan lelah untuk menggunakan masker, jangan lelah untuk cuci tangan, jangan lelah pakai hand sanitizer, kemudian jaga imunitas tubuh, makanan, mulai sekarang beli buah-buahan. Saya termasuk orang yang agak tidak sering sebenarnya beli buah-buahan itu. Tapi mulai semenjak ada COVID itu, yang namanya pisang sama jeruk, itu saya usahakan selalu ada di rumah. Gitu. Kalau tidak ada pisang ya berarti jeruk atau limau lah. Kalau kami Rokan nyebutnya limau ya. Nah, itu tentu harus diperhatikan oleh teman-teman. Nah, kemudian besok pengaktifannya silahkan koordinasi dengan KPU Kabupaten, diperhatikan betul regulasi yang ada, hindari pertemuan atau kerumunan massa banyak orang. Saya sudah dapat informasi, kayaknya teman-teman Kuantan Sengingi akan banyak melimpahkan ke PPK, anggota PPK, dan saya kira itu memang harus begitu, berbagi tugas, karena waktunya hanya 1 hari. Kalaupun anggota KPU Kabupaten akan melantik itu di sekitar saja, tidak usah jauh-jauh sekali. Sementara yang jauh-jauh itu biarlah yang memang ada anggota PPK yang di sana, dibuat bergelombang, lalu salinannya dikirim pakai model elektronik, pakai soft file, ada email, ada WhatsApp, itu bisa dikirimkan kepada teman-teman PPK salinannya. Dan jangan lupa, anggota PPS yang sudah diberikan salinannya atau sudah ditetapkan atau dikukuhkan untuk menandatangani fakta integritas. Jadi fakta integritas itu wajib untuk ditandatangani oleh anggota Badan Ad Hoc. Apakah itu PPK, apakah itu PPS. Itulah yang nanti juga akan menjadi ikatan kode etik kita sebagai penyelenggara pemilu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada seluruh anggota PPK yang ada di Kabupaten Kuantan Sengingi. Saya sangat bahagia, senang bisa berdiskusi dengan teman-teman. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa lanjutkan kembali diskusinya. Mudah-mudahan acara besok pelantikan berjalan lancar dan kerja kawan-kawan hingga akhir daripada tahapan pemilihan lanjutan 2020 ini dapat berjalan dengan lancar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Sekretaris. Lebih dan kurang saya mohon diberikan maaf. Saya akhiri dengan fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Divisi SDM Provinsi Riau yang telah memberikan banyak arahan dan pencerahan kepada kami semua. Apa-apa yang beliau sampaikan sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak atas kehadiran Bapak dan juga ikut bergabung di sini. Saya sekaligus pamit ya, Ketua, Bapak Ibu dan Ibu Sekretaris yang Oke ya, baik, saya pamit ya. terima kasih Pak Nugi. Ada satu sesi lagi yang saya harus jalani Di jam depan 9. saya, di ruang tamu. Terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.